Dua terdakwa kasus pencurian dan kasus prostitusi kabur usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selasa 6 Mei 2025 malam. Seorang terdakwa diringkus kembali usai terjatuh dari atap gedung, sementara terdakwa lainnya hingga kini masih buron. Beginilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam saat sejumlah petugas kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan mengejar dua terdakwa yang kabur ke pemukiman warga usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selasa malam. Seorang terdakwa yang bernama Dio Andi akhirnya diringkus kembali setelah terjatuh dari atap gedung saat berusaha melarikan diri. Dalam keadaan pincang, terdakwa kasus pencurian dan pemberatan ini kemudian digiring ke mobil tahanan dan dibawa kembali ke rutan Cipinang. Insiden ini bermula ketika terdakwa Dio Andi dan Januar baru saja menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Usai persidangan, keduanya kemudian dibawa ke ruang tahanan untuk transit sebelum dibawa kembali ke rutan Cipinang. Namun, saat petugas lengah, keduanya mengambil kesempatan dengan menerobos pengawalan, membobol tralis lalu melompat ke atap gedung sebelah. Petugas yang mengejar berhasil meringkus kembali terdakwa Dio Andi setelah terjatuh dari atap gedung. Sementara terdakwa Januari yang terjerat kasus prostitusi berhasil melarikan diri. Hingga kini petugas gabungan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Polres Metro Jakarta Utara masih memburu terdakwa Januar. Sejumlah petugas telah disebar ke beberapa tempat yang ditengarai sebagai lokasi persembunyian terdakwa. Ya, memang pengadilan membenarkan bahwa ada dua terdakwa yang kemarin dari Selasa tanggal 6 Mei 2025 kurang lebih antara pukul ya 18 sampai dengan 18.30 itu ada yang kabur melarikan diri. Kemudian dari yang melarikan diri ada satu tertangkap, yaitu atas nama Dio itu tertangkap karena kakinya patah ya. Kalau yang satu atas nama Januari itu tidak berhasil ditemukan, sampai sekarang masih dalam pencarian. Kronologisnya saya sendiri tidak mengetahui, tetapi dari sumber yang kami terima yang dari petugas kantor memang sekitar setelah sidang itu ditutup oleh majelis hakim, kemudian ditunda agendanya untuk persidangan hari Kamis tanggal 15 Mei, masih melakukan pemeriksaan agenda saksi dan juga agenda saksi, sehingga saat itu terdakwalah menjadi kewenangan jaksa penuntut umum dari lantai 2 diarahkan ke ruang sel tahanan. Nah, ternyata dari dua terdakwa ini menggunakan kesempatan, entah itu dikawal atau tidak, kami juga tidak tahu, sehingga melarikan diri. Artinya menerobos tralis pagar yang ada di pengadilan negeri, sehingga lari dari lantai 1 turun ke basement, lari ke gedung sebelah bukan pengadilannya, sebelahnya, akhirnya lari ke plafon. Nah, yang atas nama Dio itu karena lari di atas asbesnya jebol, jatuh ke bawah, kakinya patah, kemudian dia sembunyi di bawah kolong mobil. Nah, saat itulah ditangkap oleh petugas kejaksaan sama petugas kepolisian. Kebetulan saat itu ada petugas kantor, satpam kantor juga ikut mendampingi mereka. Kemudian yang satu orang atas nama Januar, karena informasi juga ini dari teman kantor ini adalah lari lewat plafon lewat atap atas genteng di atap gedung sebelah, lari menuju ke seberang jalan. Jadi sehingga di sana meninggalkan rompinya yang rompi nomor berapa. Kalau yang rompi Dio ketangkap itu ada di plafon, ada plafon di yang ambrol tadi. Terima kasih teman-teman media. Memang benar kemarin ada tahanan yang kabur, di mana proses persidangan sudah selesai dan tahanan tersebut, dua tahanan ya, kabur melalui sela tangga gitu. Nah, kebetulan dan alhamdulillah satu sudah tertangkap, yang satunya masih dalam proses penjara. Jadi kemarin setelah kami mendapat informasi tersebut, kami langsung berkomunikasi ke pihak terkait. Salah satunya adalah Polres Metro Jakarta Utara, di mana kami menghubungi Kasat Reskrim untuk koordinasi terkait bantuan pencarian terhadap terdakwa yang kabur gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kami berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan hal tersebut. Setelah sidang, para tahanan tetap sesuai dengan SOP, diborgol dan memakai rompi gitu. Nah, pada saat pengejaran kami juga menemukan rompi tahanan ada di atas genteng. Untuk atas nama terdakwa yang kabur, atas nama Januar Murdianto, di mana
terdakwa disangka pasal 296 dan 506 KUHP. Lalu yang kedua yang sudah tertangkap atas nama Dio Andi, di mana terdakwa disangka pasal 363 KUHP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.